Kisah dimulai dari seorang wanita bernama Kathleen, seorang perempuan yang usianya telah menginjak 30 tahun. Saat itu, ia baru saja kembali dari Manila setelah beberapa waktu merantau. Kasi social siya. Simula kasi nung nag-aral ka sa kapag nasa kanan. Naman ako, ma. Selfie na nga lang tayo. Kathleen dikenal sebagai sosok anak yang penuh kasih dan sangat menyayangi kedua orang tuanya, terutama ibunya. Kedekatan emosional mereka begitu kuat sehingga ibunya kerap mencurahkan harapan dan kekhawatirannya. Salah satu hal yang paling membuat sang ibu gelisah adalah kenyataan bahwa hingga usianya yang semakin menua, ia belum juga melihat Kathleen menikah. Ia takut ajal menjemput sebelum keinginannya tersebut terwujud. Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan pahit. Suatu hari, kondisi kesehatan ibunya tiba-tiba memburuk. Ia mengalami batuk hebat hingga akhirnya terjatuh dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, meski telah mendapatkan penanganan medis, nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kepergian sang ibu meninggalkan duka mendalam bagi Kathleen. Ia merasa kehilangan sosok yang paling ia cintai dan menjadi sandaran hidupnya. Kesedihan yang sama juga dirasakan oleh ayahnya. Dalam suasana penuh duka, Kathleen mengungkapkan betapa besar cintanya kepada almarhum ibunya dan berjanji akan selalu mengenang serta menyimpan kenangan indah bersamanya. Beberapa hari setelah prosesi pemakaman selesai, ayah Kathleen mengajaknya berbincang secara serius. Dalam percakapan itu, sang ayah mengungkapkan niatnya untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Reza. Ternyata hubungan mereka telah terjalin cukup lama, bahkan beredar kabar bahwa Reza sedang mengandung. Mendengar hal itu, Kathleen langsung menolak rencana pernikahan tersebut karena merasa semuanya terjadi terlalu cepat dan tidak wajar. And I want you to be there. Ha? Paano nangyari yun? I don't like what you're trying to insinuate. Nakakadiri kayo. Nakakaisang taon pa lang namatay si Mama. Hindi naman lang binigyan ng kahit konting respeto. Penolakan Kathleen bukan tanpa alasan. Dari cara berbicara dan sikap yang dilihatnya, ia menilai Reza bukanlah sosok yang tulus dan dapat dipercaya. Kathleen mencurigai bahwa Reza hanya tertarik pada harta dan aset keluarga mereka. Kekhawatiran itu terasa semakin masuk akal mengingat kondisi ayahnya yang sudah lanjut usia dan tidak lagi sekuat dulu. Bahkan untuk sekedar bermain futsal, ayahnya seringkali kelelahan dan tidak sanggup melanjutkan permainan. Dalam situasi tersebut, Reza justru mengambil langkah lain dengan menghubungi Del, sahabat dekat Kathleen, dan mengajak bermain futsal bersamanya. Suatu hari, keluarga Kathleen kedatangan seorang pekerja baru bernama Otso. Pada awalnya Reza sempat menaruh kecurigaan dan mengira pria tersebut memiliki niat buruk. Namun, anggapan itu segera terbantahkan karena ternyata Otso dibawa langsung oleh Kathleen untuk bekerja sebagai tukang kebun. Otso merupakan teman lama Kathleen dan saat itu ia tengah mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Karena merasa iba dan ingin membantu, Kathleen pun memberinya kesempatan untuk bekerja di rumah mereka. Sige na. Nai-curious na ako. Yun ang dahilan kaya pa ako tinawag na Otso. Alam mo, pinaka-ayoko yung binibitin ako. Kaya kung ayaw mo maging first and last day mo na to. Pada malam harinya, ayah Kathleen menyampaikan sebuah permintaan yang justru membuat Kathleen merasa bingung dan tidak nyaman. Sang ayah mengungkapkan keinginannya agar Kathleen menjalin hubungan yang lebih serius dengan Del, sahabatnya sendiri. Del memang telah lama mengenal keluarga mereka, bahkan mendiang ibu Kathleen pun mengetahui bahwa Del adalah sosok pria yang baik dan bertanggung jawab. Meski demikian, Kathleen tidak dapat menerima rencana tersebut. Baginya Del sudah seperti saudara kandung, bukan seseorang yang ia lihat sebagai pasangan hidup. Merasa tertekan dengan situasi itu, Kathleen memilih meninggalkan meja makan malam dan mengasingkan diri di taman, mencoba menenangkan pikirannya yang dipenuhi kebingungan dan konflik batin. Beruntung, Otso hadir menemani Kathleen pada saat itu. Kehadirannya membuat Kathleen merasa sedikit lebih tenang, hingga akhirnya mereka saling berbagi cerita dan mencurahkan perasaan masing-masing. Percakapan yang awalnya serius perlahan berubah menjadi lebih ringan. Tanpa disadari mereka terlalu larut dalam kebersamaan hingga memutuskan bermain futsal di tengah gelapnya malam, sekedar untuk mengalihkan pikiran dan melepaskan penat. Namun apa yang mereka lakukan ternyata tidak luput dari pengamatan Reza.
Dari kamarnya ia melihat kebersamaan Kathleen dan Otso, lalu mulai menaruh prasangka buruk. Dengan niat yang tidak baik, Reza memanfaatkan situasi tersebut. Pada larut malam, ia mendatangi Otso untuk melontarkan ancaman. Reza mengatakan akan melaporkan kejadian itu kepada ayah Kathleen, kecuali Otso bersedia memenuhi permintaannya untuk beradu futsal dengannya. Terpojok dan tidak memiliki pilihan lain, Otso terpaksa menyetujui ancaman tersebut. Akhirnya sebuah permainan futsal pun terjadi di antara mereka berdua yang sesungguhnya menyimpan maksud dan ketegangan tersembunyi di baliknya. Sementara itu, Kathleen berbicara secara terbuka dengan ayahnya mengenai rencana pernikahannya dengan Del. Sang ayah menyadari bahwa dirinya bukan sosok yang sempurna, namun ia meyakini keputusan tersebut adalah pilihan yang terbaik bagi masa depan Kathleen. Ia bahkan merasa mendiang istrinya pun akan setuju dengan rencana itu. Meski demikian, Kathleen tetap diliputi keraguan. Baginya Del sudah lama ia anggap sebagai bagian dari keluarga sendiri, bukan sebagai calon pasangan hidup. Kecurigaan Kathleen perlahan menemukan titik terang. Ternyata anggapan bahwa Del adalah pria baik tidak sepenuhnya benar. Diam-diam, Del kerap bekerja sama dengan Reza yang sering terlibat dalam permainan futsal bersamanya. Lebih dari itu, terungkap pula rencana tersembunyi mereka untuk menguasai harta ayah Kathleen. Kejahatan Reza pun terus berlanjut. Kali ini ia memanfaatkan Otto dengan membelikannya sebuah ponsel dan memintanya merekam permainan futsal antara dirinya dengan Kathleen. Rekaman tersebut rencananya akan diperlihatkan kepada ayah Kathleen agar Kathleen diusir dari rumah. Namun, Otto tidak tega melakukan hal tersebut. Ia mengenal Kathleen sebagai pribadi yang baik dan tulus, terlebih hubungan persahabatan mereka sudah terjalin lama. Otso tidak sanggup mengkhianatinya, apalagi Kathleen selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian dan kebaikan. Karena itu, Otso justru menyusun rencana balik. Ia dengan sengaja mengajak Reza beradu futsal dan diam-diam merekam permainan tersebut. Rekaman itu akhirnya diputar pada acara pertunangan Kathleen dengan Del. Suasana seketika berubah menjadi kacau. Kebohongan dan rencana jahat Reza pun terbongkar di hadapan semua orang. Reza terlihat sangat marah dan kehilangan kendali, sementara ayah Kathleen pun diliputi amarah dan kekecewaan. Dalam kekacauan tersebut, Reza sempat gelap mata dan mencoba menyingkirkan ayah Kathleen. Namun berkat keadaan yang terbalik, nyawa Kathleen dan ayahnya pun berhasil diselamatkan. Pada akhirnya seluruh rencana jahat itu gagal. Kathleen tidak jadi menikah dengan Del, dan ayahnya pun membatalkan rencana pernikahannya dengan Reza. Reza harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berakhir di penjara. Kathleen pun memilih melangkah ke masa depan bersama Otso. Meski hidup sederhana dan berasal dari latar belakang yang terbatas, Otso mencintai Kathleen dengan tulus, sesuatu yang selama ini paling ia butuhkan. Lalu film pun selesai.